Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Adriana, NIM akhir 02 dari PPKN kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah UTS saya dari UTS Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas. Yang pertama terdapat pendahuluan yang isinya urgensi, perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Pendidikan dilakukan dalam sebuah organisasi yang bernama sekolah. Dalam sekolah terdapat interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan seorang pendidik yang mampu memenuhi kompetensi profesional. Salah satunya adalah dengan merencanakan kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan fasilitas yang ada dalam sekolah. Kualitas dari suatu pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh kurikulum, fasilitas belajar, bahkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pendidik, melainkan bagaimana peran seorang pendidik untuk memanajemen sebuah kelas tersebut untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pengelolaan pembelajaran meliputi kegiatan perancangan pembelajaran, implementasi pada pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta tindak lanjut dari evaluasi pembelajaran tersebut. Untuk memenuhi kompetensi profesional sebagai seorang pendidik, seorang pendidik harus memiliki kemauan belajar terus-menerus dan memberikan bahan ajar yang up to date, sehingga menimbulkan peserta didik meningkatkan kualitas belajarnya. Yang kedua adalah kompetensi dan instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran menurut ahli merupakan suatu sistem pengembangan setiap unsur pembelajaran yang meliputi pengembangan tujuan, isi, metode, dan pengembangan evaluasi. Kemudian tujuan pembelajaran menurut ahli, pengelolaan kelas menurut ahli adalah upaya mendayagunakan potensi kelas. Tujuan dari perencanaan pembelajaran antara lain menumbuhkan peserta didik menjadi seseorang yang dewasa dan kemudian membangun negeri untuk masa depan, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik untuk mengetahui sampai mana pemahaman peserta didik. Maka dari itu, seorang pendidik harus tepat dan baik dalam merencanakan pendidikan atau pembelajaran tersebut. Jika seorang guru atau pendidik gagal dalam perencanaannya, maka dia gagal juga untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran tersebut. Penentuan tujuan pembelajaran yang baik ditulis dengan KKO atau kata kerja operasional yang meliputi audiens, yaitu pendengar atau peserta didik. Yang kedua ada B, itu behavior atau tingkah laku. Yang C adalah kondisi atau suasana dalam kelas tersebut. Yang D adalah degree atau perbandingan sebelum dan sesudah peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam pemilihan bahan ajar yang baik diperlukan adanya identifikasi aspek yang terkandung dalam SK dan KD dan memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan SKKD. Untuk memilih strategi dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran, pendidik harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang akan dicapai, pemahaman awal peserta didik, bahan ajar, fasilitas yang mendukung, serta kemampuan atau kewibawaan yang dimiliki oleh pendidik. Dalam pendahuluan kegiatan pembelajaran, peserta didik memfokuskan diri. Kegiatan inti, pendidik menyampaikan materi dengan baik, serta di dalam penutupan, pendidik menyampaikan suatu kesimpulan apa yang telah dipelajari dalam suatu pembelajaran tersebut, lalu menyampaikan blueprint atau kisi-kisi untuk apa yang selanjutnya disampaikan oleh pendidik. Penilaian hasil belajar peserta didik harus dilakukan oleh pendidik yang biasanya menyangkut aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi dan dijadikan sebagai perbaikan untuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Yang ketiga, dalam makalah saya terdapat implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru dan calon guru. Faktor implikasi atau hambatan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran, antara lain peserta didik melanggar aturan yang telah disepakati. Cara menanggulanginya adalah kita harus membuat hukuman jika seorang peserta didik tersebut melanggar aturan yang telah dibuat, dan memberikan hadiah jika seorang peserta didik tersebut memiliki kemampuan yang lebih setelah kegiatan belajar dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.